Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kita bersyukur alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah masuk hari yang kedua bulan suci yang kita tunggu ini. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, sehingga nanti 1 bulan penuh proyek Allah di bulan yang mulia ini, di mana kita diperintah wajibnya untuk berpuasa, bisa berpuasa dengan sempurna. Malamnya kita sujud, kita ruku, menghidupkan malam bersama-sama. Setahun sekali 1 bulan ini juga mudah-mudahan sempurna pula bisa kita laksanakan. 2 proyek ini saja insyaallah dosa kita, kalau saya berani mengatakan 2 tahun berturut-turut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana, di riwayat yang lain man qama ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dan barang siapa yang menghidupkan salat malam di bulan Ramadan dan tidak pernah absen 1 malam pun, itu dosa kita yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kitab suci Al-Qur'an, dan ini adalah zikir terbaik kita di bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Semua para ulama sepakat, maka zikir terbaik kita di bulan Ramadan adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Membacanya, baik jenengan faham atau tidak faham, niatkan beribadah untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian kita juga bisa memahaminya, ini lebih dahsyat lagi. Kemudian jamaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan terus-menerus seperti ini. Hari-hari kita lebih nikmat berada di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita jadikan rumah kedua kita. Nanti puncaknya ketika sudah berada di 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir, harus lebih betah lagi kita seperti ini. Innamal a'malu bil khawatim, karena nanti ukuran sukses kita Ramadan itu terlihat nanti bagaimana akhir Ramadan. Dan Nabi dan serta para sahabat menunjukkan dengan penuh keseriusan, justru begitu masuk 10 malam terakhir, ikat pinggangnya dikuatkan oleh Rasulullah, menyingsingkan baju. Ada pekerjaan besar yang kemudian insyaallah kita akan dipertemukan insyaallah dengan malam Al-Qadar itu. Malam Al-Qadar itu jamaah sekalian juga berbanding lurus dengan kesukaan kita akrab dengan Al-Quran ini.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar Pak diikat dengan Al-Quran ini jemaah sekalian. Jadi sepakat para ulama kalau hari-hari kita, hari-hari Ramadan ini sampai akrab dengan Al-Quran, ada target-target khusus dengan Al-Quran, cinta betul dengan Al-Quran, pasti dipertemukan dengan malam Al-Qadar insyaallah. Sekali lagi panjang umur, sehat walafiat. Monggo Pak direspon suasana seperti ini. Inilah momentum tahunan bagi kita yang belum tentu tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengannya. Kalau Ramadannya pasti datang, tapi kitanya wallahu alam, karena masing-masing kita ini berjalan di atas takdir ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali babnya. Bab adalah babul hathi ala izdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab yang ke-12 itu. Bab anjuran untuk memperbanyak amal saleh, amal-amal kebaikan, khususnya ini tepat sekali nih Pak. Ini banyak orang tua di sini. Fi awakhiril umur, ketika kita berada di akhir umur kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Imam An-Nawawi pengarang kitab ini memulai dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak aku panjangkan umurmu untuk kemudian kita terus-menerus merenungi Pak, bersama orang-orang yang pandai merenungi dalam kehidupan ini. Kenapa? Wajah aku nadhir, karena nanti akan datang menemui kalian peringatan. Apa peringatan di sini? Kata para ulama jemaah sekalian, pertama kita bahas dulu nu'amirkum. Bukankah aku tidak telah memanjangkan umurmu, memberikan umur yang cukup buat kamu? Ini kita lebih dari cukup Pak, karena saya perhatikan wajah-wajah jenengan ini di atas 40 tahun. Ya, kalau Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, ya, qila arba'ina sana, dikatakan itu 40 tahun. Artinya kita sudah melewati hidup dengan berbagai macam masalahnya, dengan berbagai macam suasananya, kondisinya, liku-likunya, ujian-ujiannya, nikmat-nikmatnya kita lewati sampai 40 tahun. Ini yang 40 tahun Pak. Apalagi yang 60 tahun macam saya ini. Ini lebih banyak lagi pengalaman. Saya sering memberikan ilustrasi di tempat ini pun ya, sering saya sampaikan, kita ini ya memang perlu perenungan Pak tentang diri ini jamaah sekalian. Kadang kita tidak sadar, tiba-tiba sudah kepala 6. Ini yang berbicara di sini sudah kepala 6 Pak. Katanya kayak kepala 5 Pak, tapi kepala 6. 61 tahun, tidak main-main Bapak. Artinya kita sudah semua tahapan kehidupan sudah kita jalani. Pernah jadi balita, ya, pernah jadi balita Pak. Kemudian kita disunat sama orang tua kita. Saya masih ingat, rasanya sakitnya belum hilang sampai sekarang Pak. Dulu sunat tidak seperti sekarang diperban Pak. Untuk buka perbannya itu kadang-kadang berjam-jam, ya, karena nempel di kulit kemaluan kita itu jamaah sekalian. Dulu tidak secanggih sekarang. Kemudian di air hangat biar cepat rontok itu jamaah sekalian. Sakitnya kan terasa saya Pak. Sekarang nikmat betul. Ya, artinya kita pengalaman hidup seperti itu. Terus sekolah SD, ya, 6 tahun. SD kelas 6 sudah mulai lirik sana lirik sini. Ini kan pengalaman hidup jamaah sekalian. Seharusnya pengalaman hidup seperti ini jenengan bisa memahami Pak kondisi anak-anak kita gitu. Anak-anak kita yang kemudian sudah mulai kenal dengan lawan jenis,
kita mengaca pada diri kita, sama juga seperti ini. Tinggal sampean bisa mengarahkan. Seharusnya pengalaman pribadi seperti itu masuk Pak ke dunia anak kita, berbaur dengan mereka, arahkan mereka itu. Tapi tidak, kadang-kadang banyak orang tua sekarang karena sudah paham agama, semua haram kepada anak kita Pak. Bingung anak kita ini Pak. Padahal dulu kita nggak ada yang mengharam-haramkan kita, jemaah sekalian. Terus kemudian mimpi bahasa kita, ada yang 14 tahun, ya, ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ya, beda performanya pada masing-masing kita. Terus mimpi bahasa kita, malu kita menceritakan pada orang tua kita. Seharusnya ini pengalaman ini Pak, sampean pantau perkembangan anak kita, karena kita pernah mengalami hidup itu. Terus kemudian masuk di SMP, lebih dahsyat lagi, sudah kenal dengan lawan jenis. Masuk di SMA juga begitu, ngambil jurusan sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Dulu saya ada IPA, ada IPS, hanya 2 pilihannya. Saya ngambil di IPA pada waktu itu Pak. Mau ngambil di IPS, didatangi sama wali kelas saya, masih ingat Pak Rafiq namanya itu. Jangan, sayang kau, nanti kalau masuk IPA, kau masuk IPS bisa, tapi kalau masuk IPS tidak bisa ke IPA dulu Pak. Masih terekam di benak saya itu, jemaah sekalian. Ya, kita jalani, kemudian lulus, saya ke Lipia, ya, di Jakarta, jemaah sekalian, diterima di situ. Dari sekian ribu yang daftar, kita masuk di situ, alhamdulillah. 2 tahun setengah, kemudian saya terpilih lagi berangkat bisa ke Timur Tengah, sekolah di situ dan lain sebagainya. Artinya ini kan perjalanan hidup, jemaah sekalian. Bersyukurnya saya tidak kenal dengan dunia pacaran, Pak. Saya tidak kenal. Ya, walaupun yang maksa-maksa banyak. Surat-surat tiba-tiba ada di mana? Di buku pelajaran tiba-tiba muncul, jemaah. Saya masih ingat, itu kan pengalaman-pengalaman hidup, jemaah sekalian. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Seharusnya panjangnya umur ini menjadi perenungan buat kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatir ayat 37 itu. Kemudian subhanallah, lulus, bahkan sebelum lulus tinggal satu semester saya nikah. Nikah pun juga saya tidak kenal. Ya, siapa calon saya ini? Hanya dipertemukan lewat foto, istihara, cocok, bismillah ala barakatillah, kemudian ketemu di pelaminan. Saat itu kemudian kita pacaran, jemaah sekalian, setelah akad. Ini kan pengalaman hidup, jemaah sekalian. Kemudian 1 bulan setelah nikah harus balik lagi, selesai ujian, selesai liburan, Pak. Tinggal 1 semester. Terjadi perang Teluk pada waktu itu tahun 90. Allahu Akbar. Terus hamil, ya, jadi disentuh 1 bulan, ibunya anak-anak ini, jemaah sekalian, hamil. Terus 6 bulan berikutnya baru bisa pulang. Ini kan pengalaman hidup maksud saya. Dan masing-masing sampai juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Sampai kita punya anak, kita besarkan anak kita, ya, kita didik anak kita. Nanti tahun berikutnya 1 tahun setengah punya anak lagi, Pak. Kita besarkan lagi anak kita, kita sekolahkan anak kita, kita antarkan tiap hari anak-anak kita. Kita duduk dengan mereka, mengevaluasi bagaimana pelajarannya di sekolah. Kadang duduk ngaji bersama mereka. Saya bersyukur betul, yang paling banyak membantu saya ibunya anak-anak, Pak. Kalau sayanya suka keliling, ya, keliling kemana-mana. Pada waktu itu, jamaah sekalian, terus sampai punya anak 4, Pak. Disekolahkan, diantar tiap hari. Dan kita mengetahui betul bagaimana perkembangan anak itu. Bisa tidak, Pak, kemudian pengalaman kita masa lalu itu kita sampaikan pula pada anak kita. Yang baik kita sampaikan, yang tidak baik jangan sampai terjadi pada anak kita. Kalau kita sadar ini, Pak, enak kita hidup ini, ma'asyarul muslimin. Kemudian sekolahkan sampai adik anak yang kemudian, anak saya 4 laki-laki semua. Ada yang terbuka, ada yang close, Pak. 2 yang terbuka ketika mimpi basah itu. Bi, aku tadi malam mimpi basah.
Saya langsung teriak, Pak, Allahu Akbar, subhanallah. Saya peluk anak saya itu. Ada keterbukaan, ya. Dulu Abi juga sama mengalami hal yang sama. Berarti kau sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawab gimana, Abi? Misalnya Pak mau lepas selepas-lepasnya gitu. Tapi uang samu masih jalan kan? Takut, ya pikirannya begitu jamaah sekalian. Ayo Pak, mainkan hal-hal seperti itu pada anak-anak kita semua jamaah sekalian. Ini kan pengalaman hidup. Terus kita besarkan sampai anak jadikan jodoh. Kita juga tidak bisa maksa sebagaimana kebiasaan orang tua kita dulu. Ya, kita hanya cerita dulu, abimu begini, cocok, bismillah. Kok gimana? Beda Pak. Sekarang suasananya sudah beda. Sampean fasilitasi dengan HP dan lain sebagainya. Ini kan umur Pak, umur. Sampai kemudian kita nikahkan. Ya, kita punya besan Pak, saudara baru. Bahkan sekarang besan saya sudah mau 4 Pak. Yang jelas 3, sekarang sudah mau 4 besan. Kita punya keluarga baru saat ini. Nyambung silaturahim. Ini kan perjalanan hidup jamaah sekalian. Terus bisa tidak kaitkan dengan kita pribadi Pak? Ujung-ujungnya saya kepala 6. Ya, 61 itu Pak kalau pakai almanak Miladia. Kalau pakai almanak Hijriyah, umur saya sudah 63 tahun lebih. Umurnya Rasulullah. Rasulullah sudah jelas Pak. Memproduk amal salehnya sudah jelas. Membina umat sudah jelas. Lah kita ini gimana gitu? Ini maksud Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian peringatan. Ayo pelajari Pak di perjalanan hidup ini. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, ma'asyar muslim, ini bulan evaluasi Pak. Kenapa jenengan suruh banyak di masjid? Supaya merenung. Merenung Pak, mengevaluasi diri gitu. Yang sudah kita lewati tahun-tahun lalu, bagaimana dosa-dosa yang kita perbuat ini. Sebelum berbicara amal saleh, kita bicara dosa dulu Pak, lebih enak. Al-khauf war raja. Munculkan perasaan takut dulu itu jamaah sekalian. Jangan-jangan dosa saya tidak diampuni oleh Allah, sehingga sembian Pak rasa takut begini, cemas begini, semakin semangat lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan waja'akumun nadhir, itu adalah uban yang sudah keluar Pak. Kalau uban ini 40 tahun sudah keluar saya Pak. Memutih jamaah sekalian. Tak usah disemir-semir Pak. Biarkan aja, sudah menjadi peringatan buat kita. Tahu diri kita ini. Ngalir saja jamaah sekalian. Dan ini katanya Pak, kalau sampean biarkan setiap lembaran ini jamaah sekalian, itu mendoakan pada kita kalau kita sadar Pak. Ngaca sudah berubah Pak, kelopak mata turun nih Pak. Tiba-tiba buat bundaran di sini jamaah sekalian. Dibuat apa ya? Dibuat tanyeng kata orang muda. Apa tanyeng ini Pak? Dibuat apa namanya? Dibuat balik lagi kayak umur 30 tahun, tidak bisa juga Pak. Turun sendiri Pak. Ini mengkerut semua jamaah sekalian. Ada tidak Pak? Kemudian jadi pelajaran buat kita. Ujung-ujungnya kita ini mau mati. Para ulama mengatakan waja'akumun nadhir, dan akan datang menemui kalian peringatan. Apa itu? Al-maut, kematian Pak, yang datang secara spontanitas. Kemarin kita sudah bahas ya, fitnah-fitnah yang akan kita lewati. Badiru bil a'malis salihat. Ayo berlomba-lomba kalian melaksanakan amal saleh ini. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim, kan nanti akan muncul fitnah-fitnah kehidupan Pak. Begitu dahsyatnya fitnah ini sampai seperti potongan malam yang sangat gelap. Sesuatu kalau sudah gelap ini sampai tidak bisa melihat Pak. Artinya apa kata Nabi ini bahasa isyarat dari Nabi, kalian tidak bisa lagi membedakan dalam hidup ini mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu puncak fitnah pada manusia Pak. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini kalau udah masuk kayak gitu jamaah sekalian, kita tidak bisa berbuat apa-apa jamaah sekalian. Kaqita'il muslim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Kau melihat nanti sebagian orang beriman Pak, disebut yu'min. Yusbihul mu'min, yusbihur rajulu mu'min, di waktu pagi dia beriman tapi sorenya kafir Pak. Bisa kafir terang-terangan atau kafir terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau sorenya dia beriman tapi paginya dia kafir.
menutupi al-haq yang Allah berikan. InsyaAllah sehat Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dikumullahu istighfarakum. Dan begitu hidup. Kemudian dirincikan sama Nabi, hal tantadhiruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza. Ini lima fitnah ini pasti kita akan mengalaminya. Fitnah miskin yang membuat kita lupa kepada aturan Allah. Ini sekarang udah mulai banyak Pak. Kadang tidak miskin secara finansial, tapi miskin mentalnya Pak. Rakus terus, kurang terus, sehingga menghalalkan segala cara. Na'udzubillah. Ini fitnah kehidupan. Atau kaya tapi melampaui batas. Kaya menghalalkan segala cara. Kaya tidak tepat sasaran Pak, mengalokasikan kekayaannya itu. Mutriya, tagha. Kaya tapi melampaui batas. Kalau bahasa guru saya itu Pak, sampai cukur rambut ke Singapura, potong kumis ke London Pak, atau ke Paris, hanya motong kumis saja Pak. Mungkin diukur satu-satu kumisnya barangkali Pak. Ya itulah orang Pak. Orang melampaui batas, kekayaannya tidak tepat sasaran dikeluarkan Pak. Atau yang kita takuti juga fitnah maradan mufsida, sakit. Ketika sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sakit fitnah loh Pak. Mudah-mudahan sehat terus jamaah sekalian ya. Terus yang kelima, ini sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Yang keempat, pikun. Ini pikun juga menakutkan Pak. Ngerepotin orang banyak. Lupaan. Habis makan lagi. Tapi lupa sama salat Pak. Ya. Walaupun kadang-kadang ini pikun kelihatan Pak. Pikun yang positif, ada pikun yang dalam tanda petik la haula wala quwwata illa billah. Kalau pikun yang positif Pak, habis ngaji lagi. Habis wudu lagi itu Pak. Habis salat lagi. Nanti jam 2 dibangunkan. Ayo bangun. Pada belum subuh Pak. Masih jam 2 dunia hari. Karena kebiasaan dia masa segar-segarnya otaknya Pak. Tapi kasih pikun oleh Allah, ini pikul yang positif, itu tanda Pak. Banyak, ada beberapa orang yang kayak gitu cuma. Pokoknya tidak pernah lepas dari wudhu terus Pak. Ngaji, zikir itu sampai lupa makan. Ya. Yang repot Pak, pikun yang dalam tanda petik jamaah sekalian, makan terus. Belum makan lagi Pak. Tidur, makan, pipis sana, enggak sadar jamaah sekalian. Wa antum syuhada Allah fi, kalian jadi saksi di muka bumi Allah bagaimana baik dan tidak. Ketika pikun juga kelihatan tuh Pak. Pikun yang menyenangkan, ada pikun yang tidak menyenangkan. Tapi kalau ada pikun tidak menyenangkan Pak, sampai jangan putus asa ya. Terus doakan orang tua kita yang seperti itu, karena doanya anak pada orang tua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ujian buat anaknya jamaah sekalian. Banyak maunya, kadang ngamuk jamaah sekalian. Ya, sampai senyum aja jamaah. Namanya orang tua sudah berubah. Ya, ada gangguan di alam pikirannya. Nah, yang kelima ini Pak, yang kita bahas ini, waja'akumun nadhir yang sebenarnya apa? Al-maut, kematian yang datang secara spontanitas, mautan mujhiza, jahiz Pak. Yang kadang-kadang tidak tahu. Loh kok bisa tiba-tiba meninggal begitu saja Pak? Baik meninggal karena sakitnya, karena tuanya, atau meninggal karena fenomena alam. Fenomena alam Pak. Saya punya guru masih 40 tahun Pak. Ya Allah. Ya, rumahnya itu kontrak dekat sekolah SMA saya dulu Pak, tahun 82 dan 81 itu. Dia senang bercocok tanam di belakang rumahnya Pak. Ada pohon kelapa segala macam. Subhanallah, itu meninggalnya pohon kelapanya jatuh kena tengkuknya sini Pak. Tidak pakai muqaddimah sakaratil maut. Subhanallah. Jadi nggak ngerepotin juga. Ya. Blek langsung mati Pak. Wah enak Saya bilang enak Pak. Kenapa? Tidak pakai sakit. Tidak pakai masuk rumah sakit juga itu. Dan untung kita tahu ini guru aktivis jemaah sekalian. Dia kemudian mewarnai anak-anak untuk kuliah maghrib, salat berjamaah segala macam. Saya masih ingat betul guru ini. Meninggalnya begitu, 40-an Pak.
Allah ngasih cara dengan cara-cara macam-macam. Nah, tinggal antum ini mumpung Ramadan ya Mas kan, sibukkan Pak, sibukkan kita izdiad binal khair fi awakhir umur, sibukkan diri kita khususnya kalau sudah kepala 4, kepala 5, 6 ini Pak, khusus kepala 6, sibukkan dengan amal saleh. Karena nanti akhir kehidupan kita Pak sesuai dengan kesibukan kita. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal manusia tergantung endingnya nanti Pak. Kalau jenengan terbiasa ke masjid, pasti nanti kadang-kadang meninggal kita Pak di masjid, atau perjalanan ke masjid, atau pas habis uduk mau ke masjid. Suasananya gitu sudah jemaah sekalian. Yang repot 60 tahun masih hobi lihat YouTube Pak. Terus meninggal pas lihat YouTube juga Pak. Yang dilihat artis sedang selingkuh. Sakaratil maut datang Pak. Apa enggak takut kita jemaah sekalian? Ayolah kita yang memahami semua ini jemaah sekalian. Di mana kelemahan kita Pak? Perangi Ramadan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak merubah diri jemaah sekalian. Sekaligus menjadi bahan evaluasi buat kita saudara sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sadah tafarraga lil ibadah. Dulu para sahabat katanya, khususnya para sahabat yang ada tinggal di Madinah, itu kalau sudah masuk kepala 4 Pak, mereka menyibukkan diri, porsi ibadahnya lebih banyak daripada porsi urusan dunianya jemaah sekalian. Orientasinya sudah orientasi apa? Orientasi akhirat Pak. Masuk 40 tahun sudah kaplingan akhiratnya jelas. Dia tidak mau terlambat salat berjamaah di masjid. Tiada hari kecuali Qur'annya dibaca. Tiada malam kecuali harus rukuk sujud walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Orientasi akhiratnya jelas jamaah sekalian. Kita justru 40 tahun ini matang-matangnya Pak ya. Godaan-godaan dunia datang semua jamaah sekalian. Ya enggak apa-apa Pak, sampean tinggal mengalokasikan kira-kira amanah ini bisa enggak saya bawa ke akhirat. Tinggal kita berpikir begitu Pak. Ada peluang-peluang bisnis besar, enggak apa-apa, ambil daripada diambil oleh mereka-mereka. Dan saya akan bawa semua ini menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menghalalkan segala cara. Saya tidak ada tipu-tipu di sini, tidak akan kemudian mengurangi timbangan. Punya perasaan takut, ini amanah dari Allah. Ini orientasi akhiratnya Mas sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqila ada yang mengatakan 40, 60 Pak ya. Ada yang mengatakan kematian itu sendiri, ada yang mengatakan as-sayyib, sudah punya cucu. Ya saya ini Pak Huda sebentar lagi mau punya cucu. Udah 2 cucunya. Padahal iya masuk sudah Pak. Masuk. Pak Mariadi juga masuk juga. 2 juga. Iya sudah punya cucu semuanya kelihatannya Pak ya. Terus kemudian mental kita kayak mental anak-anak, terus namuan Pak, tukaran antar kakek juga Pak, nggak nyambung ini Pak. Antar orang tua tukaran, nggak nyambung Pak. Seharusnya kita sudah kompak Pak, bergandengan tangan. Orientasi kita sudah orientasi akhirat jemaah sekalian. Dan tunjukkan Pak, seharusnya kita kan pengalaman hidup kan cukup banyak Pak ya. Jenengan di rumah jadi pemersatu terhadap anak cucu kita nih Pak. Jangan jadi masalah pada mereka Pak. Jangan ngasih PR sama mereka. Soalnya kita tuanya kita ini menjadi problem solver. Bisa menyelesaikan problem yang di bawah kita. Karena kita udah punya banyak pengalaman jemaah sekalian. Loh kalau Abi dulu, kalau ayah dulu begini, persis seperti itu. Cuma sikap Abi begini kan pengalaman Pak. Bukan ngompori Pak. Soalnya kita ini menjadi magnetnya anak-anak. Mendekat kepada kita, minta arahannya dari kita. Setiap ada problem curhatnya kepada kita. Dan berbanggalah sampean Pak kalau kemudian anak curhatnya sama sampean difigurkan, sampean sukses jadi anak. Kalau anak kemudian curhat sama kita, walaupun saya kalau ngomong sama anak ya baik dalam khutbah nikah atau apa segala macam, jangan bebani orang tuamu dengan masalahmu ya gitu. Biar dia khusyuk beribadah sama Allah. Tapi sebenarnya ketika didatangi Pak, orang tua senang jemaah sekalian. Semua kita merasakan Pak. WA saja Pak, Abi, Allahu Akbar, apa itu? Tapi senang Pak. Boleh telepon Bi? Itu Pak, ada kebanggaan Pak. Berarti dia memang apa? Ingin bertanya pada kita. Dan tolong antum siapkan mental, antum kemudian saya kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang amal saya Allah buka, membuat sampean tidak cepat pikun Pak. Nah,
Tapi jangan cerita sama orang apa masalahnya anak kita. Terima saja. Ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Nah, saudara, secara khusus disebut oleh Imam Nawawi di hadis yang pertama, mohon maaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dzarallahu Allahu akbar. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu balagha sittina sana, rawahul Bukhari. Maknahu lam yatruk lahu udhran idza amhalahu hadhil muddah. Sepertinya sudah enggak ada alasan, Pak, bagi Allah untuk memberikan uzur kepada kita yang sudah diberikan umur sampai usia berapa? 60 tahun gitu. Ya apa orang itu ya? Suita Pak ya. Suita bahasa Jawa, Pak, suita Pak ya. Sudah 60 tahun kok tidak bisa ngambil ibrah dari perjalanan hidupnya itu. Seharusnya 60 tahun kita, Pak, ini kita sudah tenang menghadapi masalah, senyum menghadapi masalah. Karena pengalaman banyak, Pak. Ya, bukan 60 tahun justru ngamuan, banyak maunya, Pak. Dikte anak, Pak. Dak halal, Bapak. Waduh, ada loh, Pak, yang kayak gitu. Saya pernah melihat, saya mendengar itu. Loh, kalau orang tua sudah bilang dak halal Bapak, berarti anaknya jadi anak haram, Pak. Mama ndak ridho gitu. Ini omongan-omongan apa, Pak? Berarti dia membuat anaknya tidak diridhai pula oleh Allah. Kan ridha Allah fa ridhal walidain, ridhonya Allah itu pada ridhonya orang tua. Terus dia katakan ndak ridho mama. Mama ndak rela gitu. Ndak boleh ungkapan begini, Pak. Jadi kita senyum. Dulu mama pernah pengalaman. Lebih dahsyat pengalamannya mama dulu. Lebih dahsyat pengalamannya ayah dulu. Padahal ndak dahsyat, Pak. Cuma untuk apa? Untuk apa? Menyelesaikan problem yang dibawa ini. Karena kita punya pengalaman hidup. Kata Nabi, sepertinya tidak ada uzur lagi bagi seseorang yang telah Allah panjangkan umurnya sampai usia 60 tahun kemudian tidak ada perubahan dalam sikapnya, jemaah sekalian. Ngeri ini, Pak. Saya ketika baca hadis ini, aduh, ya apa ini? Sampai saya bilang sama ibunya, tolong nasihati saya kalau pas lagi ingatkan pada hadis ini gitu. 60 tahun saya senang sekali, Pak. Saya ngelihat fenomena di Masjid Raudhatul Jannah ini, penghuninya subuhnya 60 tahun ke atas semua, Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, seharusnya cuma memang harus diajak pula, Pak, yang 60 tahun ke bawah gitu ya. Ya, anak-anak kita, mantu-mantu kita, ajak semua, Pak, biar dari generasi ke depan ini. Nah, saudara, inilah bahasa Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yu'aqabu illa ba'da iqamatil hujjah. Allah itu, Pak, setiap memberikan tegurannya kepada kita selalu kemudian dimuqaddimai, Pak, ya, dengan arahan-arahan seperti itu. Ayatnya tadi sudah cukup jelas, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fih man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah tidak aku panjangkan kepada kalian umur itu? Kalian sudah mengalami sekian banyak tahapan kehidupan ini, masa tidak bisa berpikir? Apalagi sudah datang banyak peringatan menemui kalian ini. Perjalanan hidup itu sendiri, ubanmu sudah keluar, dan banyak saudara-saudaramu sudah dipanggil duluan. Ya Allah, Bapak, saya kalau bicara pribadi begini, kalau pulang kampung di Sumeneb itu, Pak, semua teman saya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Teman-teman akrab saya semuanya, Pak. Sampai pulang ke situ, Pak, ngelihat, siapa ente? Saya cucunya Jidi Muhammad, Jidi Ahmad gitu. Kakek saya namanya Ahmad, siapa? Sahabat saya, Pak. Dia meninggal dunia semua, Pak. Jadi kesannya jadi orang tua sekarang. Dituakan. Tarik sana, tarik sini. Curhat sana, curhat sini. Ngeri juga ya, Mas sekalian. Na'am hum sabiqun, mereka mendahului kita, wa nahnu lahiqun, kami akan menyusul, Pak. Tidak ada kita akan terus bertahan seperti ini, tidak ada. Sak tegar-tegarnya sampean ini, Pak, Masya Allah bisa bertahan ya sampean, terutama yang tidak nyender ini, Pak, luar biasa ini. Tapi sak kuat-kuatnya sampean lama-kelamaan begini, Pak. Itu terus ngeliatnya begini, Pak. Betul itu. Kalau sudah 90, Pak, bungkuk sendiri, Pak. Terus melihatnya begini, Pak.
Jadi nggak bisa begini lagi ya. Siapa ente? Terus pakai kacamata. Allahu Akbar. Agak ngeri Pak. Wah subhanallah, mau meninggal dunia Pak, diluruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bungkuknya itu bisa lurus lagi, subhanallah. Ini ajaib. Ayo Pak, ini harus jadi perenungan buat kita ma'asyarul muslimin, dan kita akan seperti itu Pak. Ini kalau saya bicara nenek saya Pak, nenek saya memang umurnya 103 tahun. Tapi kalau ibu saya Pak 48 tahun, saya sudah melebihi umur umi saya Pak. Kalau ibu saya 48 tahun, saya sudah 61 tahun. Abah saya Pak 29 tahun meninggal. Nah ya, saya dalam kandungan masalahnya Pak. Saya dalam kandungan. Mungkin saya ngikutin nenek, mudah-mudahan Pak. Ya Allah. Pak, saya punya nenek ini rahimahullah. Saya bicara pribadi ini tahdus bin ni'mah Pak. Karena kebiasaannya hanya baca Quran Pak. Ramadan begini Pak, sehari bisa 10 juz jemaah sekalian. Di luar Ramadan Pak 4 juz, 5 juz. Kerjanya begitu karena enggak ada pekerjaan. Sudah enggak bisa lagi Pak. Tapi memori itu sampai umur 103 tahun enggak pikun Pak. Quran ini ma'asyarul muslimin dahsyat Pak. Sampai kalau tidak ingin pikun, baca Quran terus. Tak faham dia Pak, tapi banyak hafalnya. Dan memang guru ngaji, dia ngaji. Hampir semua orang, sahabat-sahabat saya di bawah saya atau di atas saya, murid daripada nenek saya semua jamaah sekalian. Itu meninggalnya di ICU jamaah sekalian. Ya sudah 103 sebenarnya, kasihan juga. Cuma saya kan berharap dia masih ada harapan hidup. Itu masih nyambung Pak, masih nyambung. Ngaji ya, ngaji. Yasin. Bersama-sama ya, manggut Pak ya. Kita baca Yasin. Tak pikir ini saya melihat Pak, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin bagi orang yang mau meninggal dunia. Kalau dokter mengatakan ini udah tua, saat kasihan. Ya kadang-kadang hilang Pak, ini sadar. Karena umur, faktor usia Pak. Dibacakan Yasin tuntas Pak, sampai menangis dia Pak. Terakhir itu surat Yasin apa Pak? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu Pak alarmnya Pak. Kan ada anunya Pak di ICU itu Pak. Saturasinya balik nol Pak, mati, meninggal dunia ya Mas. Satu sisi kita senang, bangga, terus sampai kita kalau ada nenek di rumah itu Pak, gak ada cahaya ya Mas sekalian. Sekarang redup lagi, gak ada orang tua yang bisa kita begitu. Nah kita pengen begitu, masuk gak kita pada orang-orang seperti itu ma'asyarul muslimin? Termasuk kayak kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Al-Quran seperti itu. Gak pikun Pak. Saya yakin kalau kita akrab dengan Al-Quran, apalagi Ramadan begini, hari-hari kita hari-hari Quran, sibukkan dengan Al-Quran, itu ngomong pun juga enak Pak. Saya berkali-kali menyampaikannya. Sampai ada susah berkomunikasi dengan orang, susah berkomunikasi dengan mantu, susah berkomunikasi dengan anak sendiri Pak, susah berkomunikasi dengan tetangga, susah berkomunikasi dengan relasi Pak, muqaddimah dengan Quran. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Petunjuk Pak. Petunjuk. Wa bayyinat. Kemudian rincian mendapatkan petunjuk itu minal huda Allah berikan pada kita Pak. Selanya masuk ngomong itu dengan Quran, ketemu saja Pak. Buktikan saja sampean, buktikan Pak, buktikan dahsyatnya Al-Quran itu. Dan antum jenengan kalau akrab dengan Quran, baca Quran terus Pak, wibawa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ngomong Pak, kadang-kadang orang sudah nyambung duluan dengan maunya kita. Nah, saya sampaikan kepada guru-guru Pak, kalau pengen sukses ngajari anak-anak, anak didiknya Pak, sebelum ngajar baca Quran walaupun satu halaman. Yang ngajar fisika, yang ngajar kimia, kan kimia susah Pak nyambungkan pada otak anak itu Pak, ngajarkan matematika. Dia sebelum ngajar baca Quran. Ini kalau ada guru di sini, baca Quran Pak. Itu nanti ngajar sama anak Pak, kayak disiram anak kita Pak, kayak nyambung di otaknya Pak. Di luar nalar Pak.
Furqan, Syifa, Rahmah, itu Quran semua. Barakah, Burhan, Nur, cahaya, Pak. Jadi Al-Quran itu nur, berarti sampai tidak akan gelap. Terang kehidupan ini, Pak. Jelas sejelas-jelasnya mana jalan ke surga, dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Seharusnya ya akhi, Bapak Ibu, tuanya kita begini, Pak, tua bersama Al-Quran. Naam. HP sampean Quran, Pak. Kalau perlu Ramadan, Pak, televisinya 2 channel saja, Pak. Mekah Madinah saja kan. Ya. Itu aja, sudah ada yang lainnya, Pak. Kasih Mekah Madinah, kesah Madinah, udah. Mobil sampean, Pak, Quran. Di mana? Bagi Ramadan begini, Pak. Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran. Berarti memang kita harus akrab, jadikan bulan ini bulan Quran memang, jemaah. Di mana-mana Quran, Pak. Seperti itu. Nah, wabil khusus kita kalau sudah usia kepala 6 seperti ini, sampai Nabi mengingat keluar kata-kata ini, Pak. A'dzarallahu ila mri'in akhra ajalahu hatta balagha sittina sana. Sepertinya enggak ada udzur lagi. Lam yatruk lahu udhran idza amhalahu ila hadhil muddah. Enggak ada bagi Allah udzur lagi. Orang sudah dikasih kesempatan hidup 60 tahun kemudian tidak jadi pelajaran baginya gitu. Hati-hati, Pak, yang kepala 6 ini, Pak. Kalau kemudian masih ada, ayo perangi. Berarti Allah, Pak, ngasih kesempatan kepada kita untuk perbanyak istighfar kita, perbanyak tobat kita, kendalikan nafsu kita. Memang proses, saya paham, yang memang tidak biasa, Pak, perlu ekstra kesabaran memang, Pak. Tidak bisa 1 juz, tidak apa-apa. Coba dulu 1 lembar 1 halaman, Pak, 2 lembar, pelan-pelan sampai dia menikmati, Pak. Kalau saya sekatakan 1 pekan dulu begitu. Nanti pekan berikutnya tambah 2 lembar lagi. Sampai menjadi kebiasaan. Demi Allah, Bapak, saya mau cerita sedikit. Di masjid saya sendiri, tidak perlu saya sebut namanya lah, tidak bisa baca Quran, Pak. Rupanya kesentuh dengan bahasa saya begini. Dia sudah sekarang ini 3 tahunan, Pak. Di shaf pertama terus. Kita punya kebiasaan di masjid kami itu namanya one day one juz. 1 hari 1 juz di masjid, Pak. Baca dipimpin langsung oleh mahasiswa kita dengan suara terbaiknya biar diikuti oleh jamaah yang lain. Lancar sekarang, Pak. Dari nol tidak bisa baca Quran. Subhanallah, ajaib Quran itu, Pak, ajaib. Mengherankan betul, menakjubkan betul. Di luar nalar, Pak. Lancar selancar-lancarnya, Pak. Padahal tidak bisa baca Quran. Walaupun dia setelah begitu, ini apa Ustaz? Ini apa? Oh gini, dikasih, tapi semangat ada, Pak. Dan datang ke masjid tidak pernah terlambat. Selalu di shaf pertama, Pak. Jadi kalau sampai masuk ke masjid kami, ada mimbar kayak gini, jemaah sekalian, itu ada leher di sini, Pak. Itu lehernya dia, Pak. Istiqomah terus, ya Allah, senangnya orang ini. Saya tiap datang ketemu orang ini, Pak, doakan saya yang doakan zat kok dibolak-balik gitu. Justru orang kayak gini, Pak, dengan ketulusannya kadang-kadang kita tidak tahu, ya, kita perlu, Pak, dan mudah-mudahan kita semua seperti itu, jemaah sekalian gitu. Satu ini tidak apa-apa ya, saya ngomong ceplos-ceplos tidak apa di sini, Pak, ya. Usahakan, Pak, setiap ada jeda waktu, kan ada antara adzan dan qomat ini ada jeda waktu, mainkanlah, Pak, keluarkan suara sampean baca Quran itu, biar ini masjid menggeremu, menggaung, Pak. Yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Imran, ya, yang satu baca An-Nisa, yang satu lagi Al-A'raf, Al-Maidah, ya. Terus surat Al-Anfal, surat At-Taubah, terus yang baca Yasin, baca Dukhan, semua baca sesuai dengan target yang saya keluar, Pak. Quran jangan dilihat. Quran itu, Pak, untuk dibaca dengan suara terbaik sampean. Makanya ada ilmu namanya ilmu tajwid. Ya, pernah dengar ilmu tajwid, Pak? Ilmu tajwid dipelajari supaya sampean bisa mempraktekkan membaca Al-Quran. Jangan dilihat begini, Pak. Dan lagian malaikat juga bingung nanti nyaratnya, Pak. Malaikat kan Nabi mengatakan setiap huruf itu satu kebaikan, ya. Dan masing-masing kebaikan dilipat gandakan berapa?
10 kali. Kalau sampean baca alif lam mim itu sudah berapa? 30 pahala Pak. Di Ramadan Pak, kalikan lagi 70 kalinya katanya. Dalam hadis yang ada jemaah sekalian, walaupun ada mendaifkan hadis ini. Berarti alif lam mim sudah 2100 pahala Pak. Lalu bagaimana kalau dzalikal kitabu? Kalau sampean diam Pak, malaikat nyadatnya gimana? Ini apa itu? Tidak bisa Pak. Malaikat diperintah untuk mencatat Pak. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Raqib dan atid Pak. Ada malaikat atid, setiap kata yang keluar, setiap ungkapan yang keluar, setiap huruf yang sampean keluar dicatat oleh. Kalau sampean diam, ya susah, gimana kita akan mengevaluasinya? Inilah Quran dikeluarkan dengan suara mendesah, tapi jangan teriak-teriak Pak gitu. Yasin, itu mau belajar Pak di Ratul Jannah jemaah sekalian gitu. Memang diperintah sama gurunya untuk kelihatan bagaimana makhraj hurufnya. Buat sampean baca sesuai dengan kemampuan sampean. Buat ngeruang di masjid ini Pak. Betul. Ka'annana nasma aswatun nahl min kulli makan. Kami ini kalau udah masuk Ramadan khususnya kayak gini Pak. Kami mendengar ada suara lebah berdengung di mana-mana kata Aisyah itu Pak. Di rumah-rumah kami. Bahkan di kantor-kantor kami, bayangkan Bapak. Di pasar-pasar dan di mal-mal kami. Di tempat jalan biasa kami jalan, kami baca Quran di situ. Apalagi di masjid-masjid kami, min qiraatil, karena semua sahabat sibuk membaca apa? Al-Quran. Seperti suara lebah yang sedang apa? Mendengungnya maaf sekalian. Loh, itu tidak akan merusak orang yang salat sunnah Pak. Oh, salat sunnah terganggu kalau sampean teriak-teriak begitu. Iya, Allahu Akbar. Dengungan biasa bahkan kita sebagian khusyuk Pak. Karena sampean di backup oleh ayat-ayat yang lainnya maaf sekalian. Yang tidak boleh kalau sampean teriak-teriak baca Quran. Kalau baca ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, masa mengganggu gini Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, praktekkan Pak dengungannya ininya Pak. Indah Pak. Pertama sampean tidak cepat pikun karena sampean konsentrasi kan, mata ngelihat terus mempraktekkan Mbak bagaimana nun mati atau tanwin ketemu dengan ba menjadi iklab katanya Pak ya, ketemu dengan ta menjadi ikhfa, ketemu dengan hamzah menjadi izhar, segala macam. Praktekkan itu Pak. Dan nikmat beda Pak, beda. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jangan-jangan ini jamaah ini sudah kompak ngaji begini ada yang tidak bisa baca Quran Pak. Tanggung jawab sampean Pak Udah sebagai ketua takmir, buat polling aja Pak, evaluasi saja siapa yang fasilitasi. Ini banyak guru Quran di sini ya, pakai metode ummi atau metode apa Pak, bisa juga untuk kita. Tidak perlu malu, daripada kita malu di akhirat mending lebih baik malu di sini jamaah sekalian. Pelan-pelan ketemu Pak. Dan Quran ini Pak akan jadi hujah kita nanti pada hari kiamat. Quran ini dan puasa Pak akan memberikan syafaat utama buat kita Pak. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan di akhir umur kita seperti ini jamaah sekalian yang 60 tahun ke atas khususnya ya, Allah istiqomahkan kita semua Pak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sibukkan kita dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kepada kita kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalu muncul lagi dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi Pak, mudah-mudahan juga Allah mudahkan hati kita untuk banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi semua itu. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal azimata ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Selamat berpuasa Bapak. Saling berdoa satu sama lain ya. Insyaallah kita berjumpa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.